teman-teman iseng cuma nonton 86, itu kan rata-rata penyakit sosialnya muncul dan pasti si Tapi itu orang kan ditemukan drama ya nggak sih? 86 tuh drama. ya, tapi kan Kita agak sedikit santai ya di hari yang kedua ini. Iya, iya. Tadi kan agak serius. Yang pertama saya itu bingung, kenapa Ketua Umum Partai Gelora itu bilang lebih baik jamu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa jamu yang dipilih? sebenarnya itu aku menangkap sesuatu yang menarik ya dari yang sampaikan. Beliau coba untuk membangun sebuah cara memberi masukan misalnya yang semula hanya kemudian jangan tapi kemudian apa yang lainnya. Nah, kemudian Pak Anies mungkin berpikirnya wah ada nih yang lainnya nih, contohnya jamu seperti itu. Produk sama-sama minuman, tetapi kemudian juga itu ada sisi kesehatan dan itu memang sesuatu yang sangat mengakar juga. Jadi apple to apple-nya tuh dapat gitu. Dianggap ini minuman yang mengakar, ini juga minuman yang mengakar. Ada efek samping, yang satunya buruk dalam dunia kesehatan, yang satunya baik. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum diuji secara klinis, tetapi terbukti baik. Gitu. Istri saya juga ketika dulu punya anak kembar, pakai pakai jamu, dipres gitu ya lancar gitu. Dan saya menyusui saat itu. untuk menyusui pada waktu itu. Dan saya nggak tahu juga ada nggak ya klinisnya gitu. Tapi yang menarik kan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Anies itu mencoba untuk membuat komparasi yang apple to apple, memberi contoh gitu ya, bagaimana sih sebenarnya ada sebuah kebijakan pemerintah di counter, monggo di counter, tapi kemudian memberikan narasi yang apple to apple, ya, kemudian justru membuat tidak hanya terkesan tidak setuju kontra narasi, tapi kemudian ada step forward gitu. Oh iya ya, harusnya jamu nih gitu. Seharusnya dengan kalau Pak Anies ini punya buzzer ya, sayangnya kan Gelora tidak punya buzzer ya. Seandainya Anies ini Pak Anies Mata ini punya buzzer nih, di buzzer saya belum lah, bukan punya ya. Nggak tahu juga ya. Tapi harapannya kalau ini diviralkan, sebenarnya akhirnya orang jadi melek gitu. Loh, sekarang kita lihat lah bagaimana Sido muncul tuh kayaknya luar biasa ya kan? Dari produk jamu. Dari produk jamu yang kemudian cuma dibungkus kecil. Yang itu kalau dijadiin gelas jadi kayak cappuccino kan, cup of jamu jadinya sekarang ya. Jamu aja ya. Yang kenapa sih nggak diseriusi misalnya? Dan ya yang saya tangkap dari pendekatan Pak Anies tadi itu. Jadi selain memang beliau concern untuk kemudian ya janganlah yang minuman seperti itu yang kemudian disupport gitu, tapi beliau juga sebagai guru bangsa, ya kalau menurut kami ya di Gelora, beliau juga sebagai guru kami juga di Partai Gelora, dan sebagai negarawan memberi contoh juga seperti apa sih sebenarnya sebuah masukan. Mengcounter gitu ya, mengcounter satu isu itu bagaimana? Yang bukan hanya sekedar kontra naratif, tapi juga memberi masukan yang bahkan apple to apple dan step forward. Seperti itu. Kalau dari Partai Gelora nih, pandangan Mas Lutfi sebagai seorang yang berada di level ketua DPD, melihat isu miras ini apa deh pendapat yang ya ini bukan pendapat, tadi kan udah banyak kita ngomongin tentang faktor ya istilahnya dari segi hukumnya ada, dari tata negaranya ada. Nah ini dari pribadi nih Mas Lutfi, melihat ya isunya, melihat ya walaupun udah selesai ya, melihat isunya, melihat perguliran buzzeringnya di media mainstream maupun media sosial itu gimana lihat? Jadi ya memang seperti ini Mas Andi. Untuk membuat sebuah narasi kebijakan publik itu memang harus terbiasa untuk membuat klasifikasi, kategorisasi dan kamar-kamar. Kadang-kadang kita karena obrolan kita pun biasanya masih dalam ranah gosip pribadi, sehingga ya cara kita menyampaikan pendapat itu juga narasinya kayak gosip generalisir kan gitu. Misalnya kalau kita ngomongin si ibu-ibu gitu kan, orangnya ya kalau ngomong tuh nggak pernah pelan ya. Kita generalisir. Padahal kita mungkin pernah temui dia pelan, pernah kita omongin dia omongannya baik-baik, tapi karena sifatnya itu obrolan warung kopi gitu ya, obrolan santai. Jadi lebih banyak generalisir. Nah, kalau kita ngomongin dalam ranah negara, itu nggak bisa, Mas Andi. Kita mengeneralisir. Semua harus ada kamar-kamarnya. Pertanyaan tadi Mas Andi, misalnya, saya contohkan. Ya, kamar pertama, misalnya kamar privat. Tentu secara privat, secara pilihan, tadi negara sudah memberikan warning atau memberikan pengendalian
dengan cara usia. Sehingga secara privat manusia dewasa yang diperbolehkan mengkonsumsi itu berpikir secara dewasa. Boleh tidaknya aku menggunakan produk ini. Berarti sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Iya, makanya ada peraturan pengendalian tentang usianya. Nah, sehingga untuk urusan privat itu. Kemudian yang kedua, untuk urusan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat. Apa Ini itu? beda lagi kamarnya. Tapi berkaitan dengan miras atau Oh enggak? iya dong. Oh iya. Karena kemudian menurut banyak penelitian dan menurut banyak riset dan juga di lapangan kami temui, ya sebagian besar kemudian kasus-kasus pelanggaran di masyarakat yang itu termasuk penyakit masyarakat atau kemudian hal yang kemudian kurang tepat di masyarakat itu sumbernya tidak semua tapi hampir besar sumbernya itu ada dua yang paling besar, yaitu minuman keras dan yang kedua pornografi. Oke, berarti Mas Lutfi ini memandang patososiologi yang terjadi atau penyakit yang muncul di masyarakat itu berawal dari segi tadi dari segi masyarakat. Tapi kemudian ada orang yang, wah nggak setuju aku buktinya. Iya, itu di kamar yang ketiga, di kamar yang berbentuk pariwisata dan budaya yang kemudian dia itu sudah terbiasa mengkonsumsi itu dalam norma yang sudah benar. Dalam artian orang-orang yang dalam mengkonsumsinya, dia tadi sudah secara privat dia sudah selesai, biasanya dia tahu nih aku akan mengkonsumsi alkohol, terus kemudian secara narasi tujuan konsumsinya itu sudah clear dengan usia tadi. Kemudian dalam cara untuk mengkonsumsi yang paling tepat, di kondisi yang paling tepat dia juga sudah memahami, karena bisa jadi dia berasal dari culture setempat. Ini saya tadi sebutkan contoh warga negara asing. Dia sudah tahu nih, berarti kalau minum tidak boleh driving, tidak boleh sambil mengendarai. Kemudian ketika minum dia tahu takaran kapan dia kolaps dan lain sebagainya. Nah, ini ada kamar lagi di situ. Makanya di dunia pariwisata masih diperbolehkan minuman keras di lokasi-lokasi yang dibayangkan oleh pembuat regulator itu ketika dikonsumsi di situ, itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah paham tentang bagaimana mengkonsumsi alkohol. Dan yang kedua tadi itu tentu dia sudah melalui pilihan pribadi yang independen, karena itu privatnya masing-masing orang untuk mengkonsumsi itu. Nah, jadi ada kamar itu. Nah, ini yang kemudian kamar ini nggak bisa saling tabrak-menabrak. Gitu. Wah, aku naik minum, ini kok orang resek orang nanti mabuk, orang resek gitu. Iya, karena Anda di kamar yang ini nih. Tapi ada nih kamar yang memang secara real terbukti. Misalnya, tapi ini berbasis data ya, artinya ada pendekatan data bahwa ternyata ketika orang mabuk tuh resek gitu, ada. Itu kalau teman-teman lihat di sosial atau teman-teman iseng cuma nonton 86 itu kan rata-rata penyakit sosialnya muncul dan pasti tapi itu orang kan ditemukan drama ya nggak sih, 86 tuh drama ya, tapi kan itu kan terinspirasi dari kisah nyata gitu loh. Tapi aku kontra sih kalau itu itu terinspirasi pasti yang ditemui itu dibumbui. Cuma kemudian kok bisa ada bumbu itu karena pasti sudah pernah terjadi di tempat lain. Ini mungkin agak intermezzo ya. Contoh nih misalkan, kan kadang ini kalau kita bicara tentang anggaran kepolisian mengenai humas itu kan gede banget ya anggarannya ya. Terus aku tuh kayak ngelihat 86 tuh ya kayak cuman ya itu cara endorsing polisi itu bercitra baik doang gitu loh. Aku ngeliatnya tuh kayak gitu. Itu ya aku dalam perspektif ini mungkin bisa kita diskusikan ya gitu. Ya kalau saya sih lebih ke ini Mas Andi. Lebih ke memberikan edukasinya ya mungkin. Iya, dan memang memperlihatkan seperti apa gitu yang kemudian memang polisi lakukan. Itu penting. Tadi kan saya sampaikan. Tapi nggak hanya sekedar bekerja, tapi terlihat bekerja. Jadi nggak bisa disalahkan. Oh, biaya humas tinggi. Bagus. Karena memang harus seperti itu. Masyarakat, sipil, publik harus diyakinkan oleh pejabat publiknya bahwa dia bekerja. Tapi ini loh yang jadi kontraproduktif kalau kita bicara 86 dikit ya. Ini tuh kayak polisi tuh jadi lebih ke ranah moral gitu loh. Padahal kan dia harus punya penegak hukum. Skalanya itu kan dia berada pada koridor hukum ya. Artinya dia melanggar hukum. Karena orang pacaran di pinggir jalan, orang lagi berduaan di pinggir itu ditangkap karena seolah-olah jadi kayak edukasi. Udah dong, konteksnya bukan itu dong. Konteksnya kan perbuatan satu mungkin tidak menyenangkan. Tapi yang kedua meresahkan masyarakat toh.
Loh, oke, ketika di zoom in pakai kamera, itu Iya. 2 orang sedang pacaran, Mas Andi. Iya, oke, Cuma oke. kalau orang yang ada di rumah, buka jendela, kemudian lihat di sana ada siluet 2 orang. Ini di depan umum. Aku bicaranya di tempat umum. Oh, aku jarang sih lihat yang 86 dia nangkap orang pacaran di depan umum. Ya, berarti berapa episode lah ya, berapa episode nanti ada muncul itu. Cuman oke lah dengan 86. Dalam hal ini oke lah kita Ada nanti brief, bisa. ada brief tapi HP-nya kecil ya. Ada berapa kecil. Nah, Apa itu tulisannya tuh? Dibacakan aja nggak apa-apa, masuk nggak pesan juga nggak apa-apa, apa-apa. masuk sound. Data kecelakaan lalin akibat miras. Ratusan tewas sejak tahun 2019 sampai 2020. Oh, ini Anda analisis dari lalu lintas ya. Lah tadi itu ada Miras berdampak. Miras ada ya. Oke. kamar-kamar yang kemudian ini kembali lagi ya. Intermezzonya selesai karena ada arahan dari director ya. Nah, akan kemana-mana kalau Iya, bisa. iya, iya. Nah itu ya ada kamar-kamar tadi itu Mas Andi, dan kemudian dari kamar-kamar itu dilihat, oh kamar lalu lintas berbahaya, dilarang. Oke. Oh kamar sosial masyarakat berbahaya, dilarang. Iya. Oh ada kamar wisata hiburan yang kemudian di situ isinya orang-orang yang mungkin lebih edukasional, yang kemudian lebih paham tentang bagaimana mengkonsumsi. Oh masih diperbolehkan dengan ambang batas tertentu, misalnya kadar alkoholnya tidak boleh melebihi sekian dan sekian, penjualnya apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya nggak begitu paham Iya, untuk iya, yang iya, iya. intinya seperti apa, maksudnya tidak begitu tahu detailnya tentang peraturannya apa. Cuma ada kamar ini yang kemudian dilokalisir. Oh ya sudah, berarti di luar ini terlarang seperti itu Mas Andi. Oke. Nah, kalau seandainya nanti Gelora kan lahir sebagai institusi partai politik. Iya. Ketika Gelora melihat adanya fakta masyarakat bahwa dia punya kecenderungan dia minum, misalkan dia punya, ya bukan kecenderungan dalam artian dia kecanduan ya, artinya ada orang yang memang minum tuh dalam banyak variabel ya. Dia tidak hanya minum karena dia ingin hanya have fun. Kadang orang butuh minum untuk concentrate, untuk kayak ya coba mendistraksi masalah gitu. Kalau Gelora mengakomodir nggak orang-orang yang Gini minum? Mas Andi, ini yang menarik juga dari Partai Gelora ya. Partai Gelora ini lahir mulai dari kandung yang bernama kolaborasi. Jadi Partai Gelora selalu hadir untuk menyadari semua permasalahan yang ada di Republik ini tidak bisa dikerjakan oleh satu entitas saja. Bahkan untuk satu bidang saja, yaitu partai politik. Perlu ada tadi, makanya saya sampaikan Mas Andi. Misalnya ini sangat normal, sifatnya sangat privat. Yang bisa masuk siapa ya? Pemuka keyakinan tersebut gitu loh. Negara, misalnya Gelora nanti jadi presiden, Pak Anies Mata jadi presiden nih, terus kita negara hanya menjamin bahwasanya si pemuka agama ini tadi bebas untuk kemudian meyakinkan kaumnya untuk menerapkan keyakinan tersebut. Tapi kan kita menyaksikan bahwa ternyata pemuka agama justru malah membuat kontraproduktif tuh dengan memobilisasi orang, kemudian membuat kerusuhan di mana-mana, sweeping dan lain sebagainya. Itu gimana kalau menurut Partai Gelora? Itu kan diberikan hak kan artinya nanti ke depan. Loh, kan hak itu kan dari kecil kan kita tahu, Pak. Iya. Hak itu ini kan definisi anak SD ya. Iya. Hak itu adalah sesuatu yang diberikan setelah dia melaksanakan kewajibannya. Maka tentu ketika kita memberikan hak, ada kewajiban yang mengikat. Yang tadi disebutkan oleh Mas Andi tadi adalah orang yang diberikan hak tapi tidak melaksanakan kewajiban yang terikat, yaitu tidak boleh melukai, tidak boleh membuat kerusuhan atau mudarat yang lebih besar. Nah, maka tadi saya ingin kerjasama dengan semua pihak, Mas Andi. Jadi negara tidak menjadi instrumen tangan besi yang kemudian sedari awal akan mengurusi hal-hal yang kemudian menjadi pilihan hidup orang dewasa yang ada di Republik ini. Negara justru akan lebih berfokus kepada menjamin kesejahteraan sosial, keadilan sosial itu tegak di Republik ini. Ya, hal yang memang hanya bisa instrumen negara yang kemudian melakukan hal itu. Gitu loh Mas Adi. Kalau Mas Lutfi melihat bahwa hari ini tuh negara lebih kepada urusan privat atau urusan yang lebih general? Ini juga ini lagi-lagi sudut pandang Mas Andi. Iya, ini justru karena maksud sudut saya, pandang. Ini sudut pandang Mas Lutfi lah sebagai seorang ketua tapi DPD. maksudku, saya juga melihat negara itu ada agenda-agenda yang bersifat kenegaraan juga ada. Walaupun saya juga nggak tahu ya, ini pilihan media sebenarnya. Media jarang untuk kemudian mengekspos itu atau tidak menjadikan itu sebagai headline yang dibungkus agar masyarakat itu tertarik dengan hal itu. Justru berkali-kali isu-isu yang bersifat privat, yang bersifat pilihan dewasa, pilihan pribadi itu yang kemudian lebih suka diangkat oleh media. Saya juga tidak tahu ya apa alasan media di balik itu. Ya ada yang bilang karena mengejar rating, karena untuk agar orang menyampaikan. Tapi
at least Ya di karena luar mereka itu, butuh uang kan untuk ya at least di luar itu sebenarnya saya ingin bilang bahwasannya negara itu punya ranah, kemudian orang yang di privat itu juga punya ranah. Dalam artian gini, privat itu nggak cuma kepentingan keyakinan pemuka ya, tapi misalnya orang tua. ya Ya kan dia punya hak, orientasi seksual gitu. dia punya kewajiban untuk kemudian juga mengatur anaknya agar Jadi nggak nggak berani bicara tentang hak orientasi seksual gitu. yang mana Yang nggak dalam artian itu hak privat kan. pilihan dewasa. Iya, itu pilihan dewasa. Ya pilihan dewasa yang kemudian orang-orang yang punya kontrol privat itulah yang kemudian kita berikan hak untuk mengontrol itu, Oke. gitu loh. Berarti ini dalam konteks privat itu artinya yang tadi kan selain dari konteks agama ya, selain dari kepercayaan dan keyakinan, privat dalam artian luas juga kan. Oh iya privat kan ada banyak tuh untuk urusan privat. Saya lebih cenderung suka dengan hal seperti itu, Mas Andi. Jadi negara itu tidak hadir dengan tangan besinya sampai ke dalam kolong-kolong meja tidur kamar tidur kita. Tidak sampai ke dalam kolong-kolong rumah atap-atap kita. Negara ya hanya hadir menjamin bahwasanya kita boleh untuk kemudian tidur nyenyak, menikmati sajian, menonton televisi dengan nyaman, nonton YouTube dengan berarti kan diberikan kebebasan hak sipil untuk berekspresi, hidup dengan tenang, punya kebebasan dalam bicara itu. Ya tentu itu. Ya tentu itu kan kita memperjuangkan kemerdekaan. Ya, tapi dan kan kita ketika lahir itu tidak di dalam stempel kita Buddha kan. Ya. Justru ketika negara hadir justru menjadi tuan baru bagi budak-budak baru ya ngapain negara hadir. Ya. Ini menarik adalah Gelora membawa narasi tentang arah baru kan. Nah, ketika kita bicara mengenai persepsi dalam undang-undang yang tadi kita bahas, kemudian ya ada free riders yang masuk begitu. Ada nggak narasi yang sebenarnya ingin Gelora bawa dalam konteks dia membawa satu visi besar, untuk dia membawa satu narasi yang cukup untuk kemudian bisa membawa semua orang tuh berkolaborasi dalam. Visi besar tentu ya, kalau yang selalu disampaikan itu bagaimana kekuatan ekonomi kita ini masuk menjadi salah satu dari pemegang kendali ekonomi dunia. Karena ekonomi ini menarik, Mas Andi. Jadi dia itu punya kunci-kunciannya, gitu ya. Jadi ekonomi ini bukan kemudian kita punya satu perusahaan besar yang kemudian perusahaan itu jadi kartel gitu ya, misalkan gitu. Tapi lebih ke arah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia ini akan berdampak sangat luas kepada negara-negara lain. Gitu. Jadi misalnya kayak dolar misalnya. Dolar saat ini menjadi mata uang yang kemudian paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia dalam bertransaksi, ya, utamanya transaksi antar negara misalnya. Sehingga ketika ada apa-apa nih Amerika pasti berdampak dong karena dolar nih kan, utang gua dalam bentuk dolar nih. Iya, betul. Misalnya seperti itu. Jadi Indonesia ini harus hadir dalam ruang-ruang internasional yang kemudian kebijakan ekonominya itu berpengaruh gitu. Dan yang kemudian yang kedua, ini kan bicara narasi luarnya ya. Dalam negerinya itu tentu yang diinginkan oleh Partai Gelora itu adalah sebenar-benarnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pancasila kita. Karena kalau di logika sederhananya misalnya ya, saya dalam taraf ekonomi misalnya, uang itu kan beredar, misalnya rupiah itu. Sekarang dicetak berapa itu kan sebenarnya clear ya. Ada berapa yang dicetak kan? Kita pakai nomor seri, yang mencetak cuma satu. Kalau yang nyetak ada banyak, bisa jadi bingung kita. Ada berapa jumlah sekarang ya? Tapi kan yang nyetak cuma otoritasnya cuma di satu kan, di Bank Indonesia saja sebagai sentral. Nah, jadi kita tahu nih ada berapa sih sebenarnya yang harus tersebar. Dan kalau dibagi rata nih, menggunakan data sensus misalnya, per orang dewasanya misalnya, ada berapa sih minimal seharusnya orang itu megang duit gitu, saat ini. Gitu. Per individu manusianya? Bisa kan per individu. Kan kita bisa dapat berapa jumlah rupiah yang beredar, dan kita juga bisa dapat data orang dewasa yang ada saat ini, tahun ini misalnya. Nah, kemudian kita dapat. Nah, kemudian tinggal kita plus minuskan kan. Berarti kalau ada orang kok sampai berjuta-juta kali lipat kekayaannya dibandingkan dengan data awal ini tadi, berarti dia terlalu surplus dong. Ada yang kemudian minus
berkali-kali lipat juga. Ini minus Iya, dong. iya, Berarti iya. tidak ini juga bahaya dong. Nah, maka Tadi Mas Lutfi sedang bicara tentang gap ekonomi yang iya, ada di ya indeks realitas Gini lah kalau Iya. yang sering teman-teman Gini rasio yang Hmm. kemudian sering disampaikan. Hmm. Tapi maksudnya berarti tugas negara adalah mengatur flow tadi itu. Iya. Bagaimana si orang yang sangat kaya tadi. Dan itu kan bisa nggak dilacak? Ya bisa lah. Apalagi sekarang instrumen semuanya Banyak, ya. tentang finance sekarang diteknologikan. Iya, betul. Semua bisa dicek. Bahkan fitur-fitur pajak udah lengkap ya, artinya punya. Oh iya dong. punya- Kalau kita punya- bisa lihat sekarang orang paling pajak paling banyak di Bantul siapa? Paling banyak di Jogja siapa? Dibandingkan dengan orang-orang yang termasuk tidak wajib pajak, kita lihat. Gitu. Dan kita pemerintah itu orang yang kemudian paling tahu harusnya bagaimana cara dia itu mengatur flow-nya tadi itu. Oh, gimana cara tak ambil nih? Instrumennya selama ini ya pajak misalnya. Tapi ada instrumen-instrumen lain yang lebih menarik harusnya yang kemudian terjadi gitu kan. Bisa nggak sih ada direct cash gitu untuk kemudian mereka gitu kan. Makanya kemudian kemarin saya cukup terpukau dengan ada idenya wakaf nasional dan lain sebagainya. Walaupun ini harus ada di benar di kanan dan kiri ya, tapi Iya. itu jadi menarik gitu loh. Bagaimana kita punya sebuah instrumen yang tidak lebih formal, gitu kan? Sehingga tidak lebih formal, jadi berbentuk wakaf, zakat, sedekah itu kan tidak lebih formal ya. betul. Tapi karena dikelola oleh negara, maka pasti lembaga-lembaga audit negara hadir. Sehingga itu lebih menarik gitu loh. Artinya ada kontrol yang kemudian secara sistem itu sudah ada. Oh iya, tapi Walau- tetap ada kanan kiri yang kemudian mari kita duduk bareng dan kita selesaikan dulu gitu. Tapi at least ketika negara sudah ada kebijakan itu kan menarik gitu. Kalau dalam segi Islam misalnya, ya 2,5% zakat itu dikeluarkan itu kan powerful. Zakat berarti kan ending-endingnya harta orang yang ada di atas yang punya harta banyak itu kalau dalam Islam kan gitu ya prinsipnya sebenarnya adalah sebagiannya adalah milik dari Iya. orang-orang yang tidak punya kan. Oke. Jadi langsung diderek gitu dan yang bisa menderek pemerintah karena pemerintah juga punya data Ya, dan punya power kan? dan punya power. Dan gini, kadang-kadang ya mohon maaf ya, tidak semua tapi Islami ya sebenarnya Gelora ini. ya? apanya? Enggak, Islami ya. ini konsep. Jadi Gelora bersinggungannya dengan Islam adalah di bagian prinsip dan konsepnya, bukan di bagian privatnya. Oke. Yang kadang-kadang itu yang masih membuat ketakutan-ketakutan orang terhadap partai yang dekat dengan Narasi Islam. narasi Islam. Atau narasi syariah Sebenarnya gitu ya. konsepnya, coba lihat konsep yang nanti akan saya ceritakan ini. Misalnya apa tadi konsep zakat tadi ya misalnya, atau sesuatu yang sedekah, sesuatu yang infak lah, yang direct lah. Orang bisa langsung ngasih kan. Masuk ke sebuah lembaga yang disebut dengan negara, itu yang tahu peta. Sekarang Bantul daerah mana yang butuh berapa? Ini butuh apa? Ini butuh apa? Sehingga bisa langsung diberikan gitu. Dan dikontrol oleh negara. Kegunaannya untuk apa? Tepat sasaran tidak. Ini menarik gitu loh Mas. Maksudnya itu konsep itu ada di dalam Islam. Nah, yang kadang-kadang kemudian kalau kita mohon maaf, misalnya sembarang kita taruh nih sedekah ke lembaga apa, yayasan apa, ya apa namanya akuntabilitasnya yang kemudian pasti kalah dari negara. Karena negara itu yang ngecek lembaga-lembaga auditor yang bisa memastikan akuntabilitas tinggi seperti itu. Tapi melihat fenomena bahwa hari ini tuh orang muncul separatisme pada negara. Mereka seperti pengen, udahlah negara ngapain. Jadi bukan konsep separatis ingin memisahkan diri dari Indonesia, cuman separatisme terhadap distrust pada negara itu. Ada ketidakyakinan pada negara. Nah, sebagai peran partai politik Gelora melihat bahwa ternyata ada peluang besar gitu. Artinya pengelolaannya lebih profesional, negara bisa mengontrol semua aspek yang ada di sana, dia punya peta untuk mendistribusikan itu, dia punya data tentang semuanya secara akuntabel. Nah, itu Gelora melihat itu. Makanya tadi aku sampaikan Mas Andi. Ini awal tadi. Ini bab keyakinan. Ini sih, bab penjuru bicaraan Mas Andi. Iya, berarti komunikasi. Komunikasi lagi-lagi ini bab komunikasi. Pemerintah harus bekerja dan tampak bekerja. Pemerintah harus memiliki ide bagus dan tampak memiliki. Berarti ide pencitraan bagus. itu kan nggak salah ya? Salah. Oh, salah. Karena bukan gini. Ini babnya bedanya pencitraan sama penjuru bicaraan adalah Enggak. Kan tadi harus ada penjuru bicaraan yang baik, komunikator yang baik. Tapi terlihat bekerja kan artinya ini ada satu momen yang harus di spare gitu. Ada muncul begitu. Tapi Bib ada gini Mas Andi.
bekerja dan terlihat bekerja itu berbeda dengan terlihat bekerja dan baru bekerja. Itu yang disebut dengan citra. Kalau yang saya tadi sampaikan, dia bekerja Mas Andi, tapi kemudian dia perlu instrumen untuk mengabarkan bagaimana kerjanya dia. Oke, jadi mendeskripsikan kerjanya itu ke dalam tampilan publik yang lebih bisa berkomunikasi. Ya, makanya penjurubicaraan. Jadi sudah dilakukan dulu baru kemudian dicitrakan. Bukan kemudian tidak ngapa-ngapain, yang penting terlihat bekerja. Itu yang nggak boleh. Iya. Tapi kan terkadang memang hari ini mainstream lebih banyak terlihat bekerjanya lewat media sosial dibanding Iya, cuma kenyataannya yang terjadi ketika itu dilakukan terus-menerus, ya sekarang muncul yang tadi kalau kalimatnya Mas Andi distrust. Karena terbiasa untuk menghadirkan terlihat dulu baru bekerjanya. Jadi mendahului, ya itu kayak petir lah. Suaranya muncul dulu baru petirnya kan gitu. Karena ada kecepatan Kilatnya, informasi gitu. yang memang lebih cepat dibandingkan kegiatan fisik seperti itu. Dan Kan- Gelora melihat itu gimana? Loh, Gelora tadi itu prinsipnya. Gelora itu harus bekerja dan terlihat bekerja. Harus memiliki ide bagus dan terlihat memiliki ide bagus. Jadi makanya ada media-media seperti ini. Makanya Gelora kemudian menjadi lebih digital. Ruang-ruang digital itu adalah untuk karena Gelora ini basicnya Mas Andi bisa saya jamin orang-orangnya yang terbiasa mikir. Karena kegiatannya pun sebenarnya banyak berdiskusi seperti itu. Walaupun kegiatan yang receh-receh juga banyak ya. Tapi maksudnya kegiatan diskusinya juga sangat banyak. Sehingga saya bisa jamin mereka punya pemikiran bagus. Cuma kan pemikiran bagus ini harus dikabarkan ke masyarakat. Bahwasanya mereka memang punya pemikiran bagus. Makanya dibuatlah digitalisasi ruang publik. Nah, maka ini bukan kemudian, nanti semua partai politik akan digital. Bukan itu cara pandangnya. Karena tadi itu, ada jadi yang digital, ada partai yang kemudian tetap digital juga tapi isinya kosong. Ada yang memang Gelora hadir dengan digital partai. Digital partinya adalah karena memang orang-orang Gelora akan bekerja, orang-orang Gelora ini punya pemikiran bagus dan perlu media untuk mengabarkan dia bekerja dan dia punya pemikiran bagus. Jadi ya kalau kemudian kita langsung bilang, walah nanti juga semuanya akan jadi digital party pada akhirnya. Iya, bisa jadi, tapi kita nggak tahu nih isinya kosong atau enggak gitu loh. Dan kalau isinya kosong, ending-endingnya nanti akan muncul kemarahan publik. Tapi yang dilakukan oleh Gelora enggak, karena kita meyakini kita memiliki kita ketika dikasih amanah kita akan bekerja sebaik-baiknya dan kemudian kita punya ide-ide yang bagus juga. Nah, ini yang kemudian harus disampaikan. Dan yang kedua, ide kita sangat kenapa kita perlu digital party? Kita butuh di challenge juga. Karena bisa jadi pemikiran kita saat ini belum yang terbaik. Sehingga perlu juga masukan dari masyarakat. Baik mereka ingin bergabung menjadi kader atau yang kedua masukan gitu ya dari orang-orang yang bersimpati dengan Gelora. Ini juga penting. Dan ini juga sangat penting bahkan ketika kita membuka ruang publik secara digital seperti ini, keterbukaan yang sangat terbuka seperti ini, kita justru menunggu pendapat-pendapat yang tentu semuanya dalam rangka diskusi yang sehat, bukan dalam rangka perdebatan, ingin menang dan lain sebagainya. Kita pun sangat terbuka untuk kemudian mendengarkan narasi-narasi lain gitu. Seperti itu Mas. Thank you banget Mas Lutfi hari ini udah mau datang dan berbagi pendapat. Siap, terima kasih sudah diundang Mas Andi. Harapannya kita bisa diskusi lagi. Ini pertanyaan adalah selanjutnya kita akan membahas tentang politik dan korupsi. Loh, kok ini zamannya Soeharto loh, Mbah? Ini zamannya sekarang. Zamannya Soeharto, Mbah Bu Putri masih perawan. Jadi pena. Oh, bukan itu, Mbah, maksudku.